Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau menceritakan pengalaman. Bagi yang percaya monggo, tapi bagi yang tidak percaya juga nggak apa-apa, nggak maksa. Ini hanya pengalaman saya tentang fana. Jadi saya menulis tentang Al-Quranul Qadim 7 lapis tersirat. Jadi makna Al-Quranul Karim 7 lapis tersurat. Jadi maknanya selalu lebih dari satu. Kalau mengatakan 7 lapis juga bukan berarti harus 7. Yang jelas lebih dari satu. Nabi Muhammad yang pada waktu kecil itu namanya Ahmad. Beliau bersemedi atau bahasa Arabnya kholwat. Ini barangkali saya keliru membaca, atau i'tikaf. Itu di Gua Hiro. Ya. Kalau kita umat Islam itu kan selalu merujuk Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dengan hadis selalu merujuk. Lah, sedangkan Al-Quranul Karim ini didapat oleh Nabi Muhammad yang pada waktu itu namanya masih nama Nabi Ahmad di Gua Hiro. Jadi belum ada Al-Quranul Karim yang tersurat, tertulis. Jadi Al-Quranul Qadim itu lebih dulu ya. Qadim itu artinya terdahulu. Quran itu yang menurut saya artikan itu adalah bacaan yang terdahulu. Ya, kalau Al-Quranul Karim bacaan yang mulia. Ya monggo yang syarofnya paham ya. Ya judulnya Qara'a Yaqra'u ya, apa Qara'a Iqra'u ya. Jadi bacaan yang lebih dulu. Lah, Nabi Muhammad itu bersemedi, ada yang mengatakan sampai 17 tahun. Ya, jumlahnya mungkin berbeda-beda, tapi hampir para ulama mengatakan pernah semedi di Gua Hiro. Lah, semedi itu juga maknanya luas ya. Gua Hiro itu maknanya juga luas. Bukan cuma di sana, di Arab Saudi bukan ya. Contohnya, pokoknya intinya hening intinya. Beliau Nabi Ahmad yang terkenal Nabi Muhammad, panggilannya ada berapa itu? Panggilan yang populer Muhammad, Maulana, Toha, Yasin, Amin. Ya ini panggilannya banyak, tapi yang populer Muhammad. Ya, Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro itu menggunakan cara dengan Al-Quranul Qadim, karena Al-Quranul Karimnya belum ada. Al-Quranul Qadim itu apa? Al-Quranul Qadim di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat. Ayat itu tanda. Tanda alam semesta ini namanya Al-Quranul Qadim. Contohnya waktu kita kecil belum mengenal Al-Quran, itu pasti Al-Quranul Qadim dulu. Melihat tembok, melihat makanan, karena keterangan yang di Al-Quran melihat hewan, melihat tumbuh-tumbuhan di Al-Quranul Karim ada. Makanya, tapi di sini sebelum saya dulu membaca ini, di sini kan sudah mengenal manusia, hewan, matahari, bulan, bumi. Di dalam Al-Quranul Karim ada keterangan matahari, bulan, bumi. Berarti sebelum baca ini, tapi kan kita sudah mengenal yang disebut Al-Quranul Qadim. Maknanya juga 7 lapis tersirat. Lah, tersirat itu ibarat kalau tersurat begini, 5 kali 5 25. Ini namanya tersurat, tertulis.
Tapi kalau tersirat kan 5 kali 5, 25. Itu yang namanya tersirat. Jadi pembelajaran cara bagi yang beragama Islam, yang paham Al-Quran, silahkan dengan tuntunan Al-Quran. Banyak sekali di ayat, di suratnya aja banyak, ya. Jadi makanya disebut 7 lapis tersurat, maknanya maksudnya. Karena Quran saja jumlahnya banyak, ayatnya banyak, suratnya banyak. Jadi kita selalu meluaskan makna. Tempat untuk ini bagi yang muslim ya, bagi yang beragama Islam yang biasa baca, apa yang perlu dibaca, tempatnya di mana? Saran saya, carilah tempat hening di kamar. Kalau berani ya di luar, kayak para nabi itu kan di gua, para wali ada yang di gunung, ada yang di sungai, ya banyak. Kalau takut, belum terbiasa, di kamar, posisi nyender saja, nyender, ya nyender, agar nggak capek, ya nggak capek nyender. Saya kemarin sudah saya jelaskan video kemarin. Bagi yang gampang ngantuk, beli obat anti kantuk. Terus bagi yang alergi nyamuk, nyalain pengusir nyamuk. Itu karena saya yang pernah hal itu. Karena gangguannya waktu itu saya belum pakai obat nyamuk, belum pakai obat kantuk. Itu gangguannya ngantuk. Kalau udah ngantuk buyar. Kalau udah begini, garuk begini, udah nggak konsen. Karena yang mau berjalan itu jiwa. Imajinasi kita mau berjalan, sehingga raga itu harus diam. Ini karena sangat panjang, barangkali nanti nggak cukup. Ini kan sesi 3 ya. Nanti kalau nggak cukup sesi 4. Bagi yang beragama Islam, mohon dari Al-Quran atau Asmaul Husna. Asmaul Husna itu rata-rata semua pertamanya huruf iya. Berarti itu penghormatan. Ya, iya itu analogikan yang terhormat. Ya. Bacanya apa? Yang paling baik utama ini. Ya Allah, ya Allah. Berapa kali mampunya? Terserah mampunya berapa. Di saat membaca ya Allah, jangan membayangkan huruf. Karena saya dulu pernah membayangkan huruf di saat fokus. Itu huruf hilang. Sampai saya begini, masa Tuhan kok hilang? Saya biar lagi, saya fokus lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hilang lagi. Pada waktu itu saya takut, loh kenapa kok hilang? Setelah saya geder terus, nggak taunya setelah hilang itu nanti biar kita duduk di kamar, tapi pas biar itu sudah nggak di kamar, di alam yang nggak ada pohonnya, kayak lapangan, ya kayak lapangan kosong. Itu saya tengok-tengok sendiri. Ya, ini bagi yang percaya, monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi proses nanti ada yang datang enggak? Nah, ini pertanyaan. Kemarin ada yang bertanya, nanti kalau ada wujud ini gimana? Ya ini. Memang betul di saat proses wiridan itu nanti sliweran, kayak ada yang lewat di depan itu. Seakan-akan kayak ada yang lewat. Kadang warna putih, terus begini, loncat begini, itu di sini jantung takut. Saya juga dulu takut. Nanti setelah itu hilang, kita terus bau wangi, bau kembang, bau apa saja. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut di situ? Kita fokus ke huruf ba. Kalau ada yang lewat, ba, Gusti Allah mengatakan
Yang ada itu aku. Ini saya niru ya, Gusti Allah yang mengatakan. Yang ada itu aku, yang mengadakan itu aku, yang mentiadakan itu aku, yang ngurusin segala apapun itu aku. Jadi di saat kita fokus lagi, ya Allah, klebat putih, itu kita langsung berpikir ke huruf ba. Itu yang ngadain paling Gusti Allah, yang ngadain Gusti Allah, yang ngadain. Kadang ucapan ya Allah berubah, itu terus. Bau wangi, oh yang ngadain Gusti Allah. Jadi untuk meneguhkan. Jadi huruf ba ini selalu diimajinasikan kalau ada suara Gusti Allah yang ngadain. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bawang, fokus terus, fokus terus, fokus terus. Dan kita jangan membayangkan huruf ya. Napas yang kita ucapkan, napas yang keluar masuk itu diimajinasikan. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi jangan ya Allah itu ya jangan. Ya. Jadi napas yang ditarik dalam diimajinasikan, pas keluar juga diimajinasikan. Itu nanti lama-lama berbentuk cahaya karena keluar kalimat suara yang bersuara itu berarti energi yang mengeluarkan menyambung menjadi frekuensi secara gelombang. Ini frekuensi ya kayak sinyal. Nah terus nanti ada yang disebut vibrasi, getaran. Kalau itu nanti getaran yang di video tentang ilmu laduni itu ada sebenarnya, yang judulnya ilmu laduni. Itu nanti vibrasi itu berbentuk wujud kita seperti ngaca, seperti bercermin. Itu pengalaman saya ya, bercermin. Itu nanti tunjuk-tunjukkan kayak orang ngobrol. Kalau cermin harusnya kan kalau saya nunjuk yang ini, berarti kan cermin ini kan tangan yang ini. Tapi ini enggak, saya nunjuk begini, tangan yang ini. Kamu siapa? Lah kamu siapa? Itu enggak sampai ya lumayan lama, kayak orang rebutan gitu loh. Lah kamu siapa? Orang saya di sini. Oh, rebutan wujud. Rebutan wujud. Lah setelah itu nanti saya seakan-akan itu kayak naik, kayak berdiri kayak diangkat. Lah yang tadi di depan ya, yang di depan itu pindah duduk tempat. Itu saya masih nunjuk-nunjuk. Lah itu siapa? Lah saya siapa? Tapi yang duduk menggantikan tempat duduk saya enggak, itu diam posisinya. Nggak ngomong. Kalau yang tadi berdepanan masih ngomong, masih tunjuk-tunjukkan. Tapi kalau yang posisi pas udah naik, lihat di bawah, naiknya begini, bukan begini ya, lihat. Lah itu siapa? Ya ini saya. Tapi di sana diem, begini terus, diem kayak orang wiridan terus. Itu proses. Baru itu biar lagi alam yang belum pernah sama sekali teralami atau terlihat. Itu proses bergejolak. Berapa hari itu proses tergantung posisi kita secara hening, penghayatannya, imajinasinya. Jadi saya mohon kalau membaca ini pun jangan bayangin huruf, nanti hilang juga. Hilang juga. Tapi kalau untuk konsentrasi nggak apa-apa, nanti kan begini, ada cahaya. Terus. Jangan takut kalau ada gambar umpamanya pocong lewat, udah langsung berubah. Ya bahkan Gusti Allah mengatakan, yang ada saya, yang mengadakan saya, yang mentiadakan saya, yang ngurus saya. Langsung aja. Paling berubah. Paling Gusti Allah yang itu. Terus itu untuk meneguhkan agar nggak lari, agar tetap. Nah, bagi umat yang selain Islam, dengan Al-Quranul Qadim ya, Kanjeng Nabi dulu menggunakan ini, waktu di Gua Hiro yang digunakan ini, baru mendapatkan ini. Makanya kalau ada siapa saja yang menggunakan ini akan mendapatkan ini. Itu
Kalau rombongan umpamanya, ini umpamanya, kayaknya nggak bakalan terjadi kalau rombongan. Umpamanya rombongan harus berjauhan. Karena begini, orang yang sudah mau naik perjalanan itu kan tingkahnya beda-beda. Ya tadi saya nunjuk-nunjuk sendiri kalau yang sebelah, yang temen yang satu belum sampai, ngapain itu? Lah kan nunjuk-nunjuk, obrol-obrolan. Lah kalau yang satu belum sampai, waduh, gila nih. Al-Quranul Qadim itu apa? Hanya meresapi diri kita. Contohnya begini. Al-Quranul Qadim itu kan termasuk diri kita, tanda yang sudah ada bahwa alam semesta ini adalah tanda-tandanya, ya, ayat bahasa ininya Arabnya ayat, tanda-tandanya Al-Quranul Qadim itu ya yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Fokus kepada diri kita, ya, fokus kepada diri kita. Tanya kepada Gusti Allah, ya, tanya kepada Tuhan, saya ini sebenarnya siapa? Dan yang mana yang umpamanya namanya Daniel umpamanya. Tanya, Daniel itu yang mana? Tuhan itu yang mana? Itu fokus, terserah posisinya. Terserah posisinya mau di mana, yang penting hening. Itu prosesnya sama, tetap nanti ada godaan. Ada godaan. Perlu bimbingan, ya iya sih sebenarnya. Tapi kalau dibimbing, kalau ada guru umpamanya membimbing, justru dia fokusnya kepada guru. Nah ini yang repot juga. Seharusnya fokus kepada tujuannya ke Gusti Allah, tapi fokusnya kepada guru. Ada guru ini nanti yang nongol juga ngapain, nggak bakal. Justru itu proses. Kalau kita punya tujuan umpamanya, punya tujuan ke Jakarta. Sekarang yang lagi viral itu bis double deck. Bis itu hanya cara wasilah untuk sampai ke Jakarta. Umpamanya ini contoh, kalau dari Jawa Tengah ke Jakarta naik bis double deck, bisnya kan mewah. Di saat sampai ke Jakarta masih cerita bis. Lah tujuannya kan jadi terganggu. Lah tujuan ke Jakarta itu sebenarnya mau ngapain? Kok yang diceritakan, saya tadi naik bis, wah double deck bagus banget begini. Itu contohnya begini. Tujuan semedi atau i'tikam atau khalwat atau tafakur itu kan tujuannya Gusti Sang Pencipta ini, tujuannya Sang Pencipta. Jangan cara atau jangan ada umpamanya saya yang menyarankan, jangan wajah saya itu diimajinasikan, jangan, nanti mengganggu juga, nggak sampai-sampai. Umpamanya guru mengijazahkan umpamanya, ya jangan fokus kepada ijazah, jangan fokus kepada orang yang ngasih ijazah, berat juga, lama nggak ketemu. Jadi harus benar-benar konsen, lupakan talangatur, lupakan jalan. Kalau kita sudah grep tujuan Jakarta, ya udah fokus ke Jakarta. Double deck itu perantara itu jangan disibukkan di sini. Contohnya begini, ini cara untuk mencapai sang wujud. Nah ini kan nama, jangan sibuk di huruf. Makanya tetap walaupun sibuk di huruf, nanti huruf ini pas lagi difokuskan hilang, dengan sendirinya hilang, karena Gusti Allah nonton. Ini. Apa yang perlu dilakukan kalau orang meditasi itu, yang diimajinasikan atau yang diresapi atau yang dihayati adalah perjalanan napas keluar masuk. Jadi mata ini, kuping ini, jantung ini, hati ini, fokus ke sini semua. Sambil minta sama Sang Pencipta roh.
berapa kali terserah. Nanti kalau sudah biar gitulah, udah biar alam yang kita belum pernah, yaitu termasuk sudah sampai. Tapi setelah kembali, setelah kaget, itu kan nanti kaget. Kan sendirian kaget itu, saya sendiri kaget. Wah, kaget deh. Masih di sini masih antara iya, tidak, iya, tidak, iya. Jadi antara guru sejati dengan konsep ini begini, tabrakan.